ini perkaranya telah berkekuatan hukum yang tetap. Untuk kepentingan penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik untuk 20 hari ke depan terhadap tersangka HI, terhitung mulai tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 8 Juni 2002 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Konstruksi perkara diduga telah terjadi pada sekitar 2012. Eko Mardianto selaku PPK mengadakan rapat pembahasan bersama HI selaku Dirjen Hortikultura sekaligus KPA, diantaranya terkait anggaran dan pelaksanaan proyek lelang pengadaan fasilitasi sarana budidaya, mendukung pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tahun anggaran 2013. Dalam rapat tersebut diduga ada perintah HI untuk mengarahkan dan mengkondisikan penggunaan pupuk merek Risa Gold dan memenangkan PT HNW sebagai distributornya. Selama proses pengadaan berjalan, diduga HI aktif memantau proses pelaksanaan lelang, diantaranya dengan memerintahkan Eko Mardianto untuk tidak menandatangani kontrak sampai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran APBNP tahun anggaran 2012 turun. Di samping itu, HI juga diduga memerintahkan beberapa staf di Dirjen Hortikultura untuk mengubah nilai anggaran pengadaan dari semula 50 ton dengan nilai 3,5 miliar menjadi 255 ton dengan nilai 18,6 miliar, di mana perubahan nilai tersebut tanpa didukung data kebutuhan real dari lapangan berupa permintaan dari daerah. HI juga turut melibatkan adiknya Ahmad Nasir Ibrahim alias Nasir, karyawan freelance PT HNW, untuk aktif menyiapkan kelengkapan dokumen sebagai formalitas kelengkapan lelang. Selanjutnya, setelah pagu anggaran pengadaan disetujui senilai 18,6 miliar, proses lelang yang sebelumnya sudah dikondisikan sejak awal oleh HI kemudian memenangkan PT HNW sebagai pemenang lelang. Atas perintah HI, Eko Mardianto selaku PPK menandatangani berita acara serah terima pekerjaan 100% untuk syarat pembayaran lunas ke PT HNW, di mana faktanya progres pekerjaan belum mencapai 100%. Atas perbuatan tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah 12,9 miliar dari nilai proyek 18,6 miliar. Atas perbuatannya tersangka disangkakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Upaya paksa penahanan tersangka pada penyidikan perkara pengadaan pupuk hayati di Kementerian Pertanian tahun 2016 ini merupakan komitmen KPK untuk menyelesaikan setiap tunggakan perkara agar penegakan hukum tidak pidana korupsi dilaksanakan secara tuntas dan para pihak terkait segera mendapatkan kepastian hukum. Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu fokus KPK dalam pemberantasan korupsi, mengingat tingginya tingkat risiko, besarnya anggaran serta asas kebermanfaatannya masyarakat luas. Pada saat ini juga kita sangat prihatin korupsi pada pengadaan pupuk ini mengakibatkan terganggunya produktivitas sektor pertanian yang menjadi tumpuan pembangunan ekonomi bidang agraris. Mungkin ini aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi Penindakan yang telah menyampaikan poin-poin perkembangan penanganan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK melakukan penahanan terhadap tersangka HI selaku Dirjen Hortikultura pada Kementerian Pertanian tahun 2012 untuk 20 hari pertama sampai nanti tanggal 8 Juni 2022. Silakan 3 orang penanya, 1, 2, sebelah kiri saya ada 1 ya, jadi pas 3 orang. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaannya, pertama, mengapa kasus ini begitu lama? Apakah memang bagi saya mustahil kalau hanya beralasan menunggu audit BPK? Terus kedua, apakah KPK sudah mendalami apakah memang hanya berhenti pada seorang
IH saja dia memerintah atau dia pun sebenarnya diperintah. Setahu saya di era 2013 itu cukup banyak kasus yang melibatkan di kementerian IH bernaung ini. Dulu ada kasus sapi yang berkaitan dengan pertanian, hortikultura, terus terkait pupuk juga. Ini KPK sudah menangani kasus pupuk udah cukup banyak. Terakhir sekali itu tahun 2016 tahu saya, Bowo Sidik yang DPR Golkar itu. Terus kemudian sempat mencuat kasus di sebelumnya menyebut nama pihak DPR Herman Kairon dan kawan-kawan. Apakah memang KPK tidak melihat rentannya kasus pengadaan pupuk di Indonesia ini sehingga terus berlanjut di setiap era itu ada? Nah, pertanyaan saya dan kedua ini tolong agak didetailkan. Pertama, kenapa terlalu lama? Kedua, apakah memang pucuk pimpinannya ini IH ini tidak melibatkan atasannya misalkan? Dan ketiga, apakah KPK hingga saat ini masih memonitoring soal pengadaan pupuk yang kemarin dalam kurun waktu 1,5 tahun lalu itu kan sempat terjadi tingginya harga pupuk. Untuk kasus ini itu, terus kedua saya lanjutkan biar tuntas, Mas Ali, izin. Hari ini diperiksa 9 orang saksi terkait Ade Yasin. Saya sempat mewawancarai sekretaris KONI Pemkab Bogor. Dia hanya membenarkan adanya kayak semacam permintaan dari seorang. Sebenarnya lebih lanjut apa yang mau didalami terkait pemeriksaan sekretaris KONI. Dan kedua, hari ini juga ada yang bernama Tantan. Saya kira dia posisinya sebagai supir yang mungkin diduga supir dari AY. Apa yang mau didalami dari saksi-saksi yang diduga cukup berperan dalam perkara ini? Nah, ketiga, pertanyaan saya khusus ke Pak Deputi. Dalam kasus Wali Kota Ambon, saya sempat mewawancarai tersangka Amri. Baik datang maupun keluar, bahkan dia tidak ditahan. Apa alasan KPK tidak menahan tersangka pemberi suap yang diduga sebagai lawyer juga dari Alpamidi? Kenapa? Alasannya apa? Belum ditahan sementara Wali Kota dan sekretaris di keuangan itu ditahan. Itu aja. Makasih Pak Deputi. Ya, selamat sore Pak Ali, Fahri dari Medcom ID. Ya, di luar kasus ini, konversi ini Pak Ali izin pertama minta respon KPK terkait dengan statement ICW yang menyebut pencarian Harun Masiku sebagai lip service saja. Nah, memang sudah sejauh mana sih Pak perkembangan pencarian Harun Masiku ini? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pelunasan atau pengembalian uang dari kasus IPDN tahun 2011 dari perusahaan plat merah seperti Waskita, Adikarya sama Utama Karya, apakah sudah ada yang mengembalikan Pak? Dan apakah ada desakan dari KPK untuk segera dilunasi dari perusahaan-perusahaan tersebut? Terima kasih. Perkenalan, saya Hanafi dari Detikkom, Pak. Sebenarnya saya mau merinci aja pertanyaan dari Mas Fahri tadi terkait tentang Harun Masiku. Masih terkait tentang Harun Masiku. Sebenarnya progres KPK itu sejauh apa dalam pencarian Harun Masiku? Sebetulnya memang Pak Karyoto pernah bilang kan kalau buron itu pencarian itu nggak bisa disebutkan. Tapi setidaknya sampai sejauh mana gitu? Apakah KPK udah tahu ini di mana gitu? Sebenarnya cuma gitu aja. Sekian Mbak, makasih. Ya, makasih ya Mas Hanafi ya. Oke, ya. Baik, terima kasih dan juga pertanyaan Pak tadi Mas Mario. Sekali-kali saya baliklah dari belakang dulu. Harun Masiku. Pimpinan di sini ya sangat komitmen dengan segala cara. Ya kita bersyukur pandemi sudah mulai akan berakhir.
Artinya beberapa negara yang dimungkinkan oleh yang jelas seperti Paul Thanos ada di mana Singapura, dan dari Singapura juga sangat bagus sudah membuka ekstradisi, tinggal nanti secara teknisnya bagaimana kalau kita mau ke Singapura kan gitu. Baik dari Kejaksaan Agung sebagai Menkumham sebagai Central Authority, nanti tentunya kita akan kerjasama di situ. Pada prinsipnya keberadaan seorang buronan atau DPO apabila masyarakat ini komitmen kami. Apabila ada masyarakat, ini kan live bisa disiarkan pada masyarakat Indonesia, siapa saja yang mengetahui keberadaan atau paling tidak mirip lah, boleh lapor kepada kami, silakan lapor, dan kalau nggak percaya boleh ikut juga, tapi biaya sendiri kan gitu. Misalnya kami ke mana, saya akan cek, dan misalnya nanti dengan bantuan kepolisian atau kita amankan target-target yang dimaksud, kami siap. Artinya kami tidak menutup diri, Mau ICW sekalipun, silakan. Nanti kalau memang dia punya informasi, Pak, kami punya informasi di sini, boleh kasih tahu saya. Kita sama-sama ke sana, ayo, Biar jangan beranggapan bahwa kita tidak mau jalan. Yang kedua, sekali lagi saya tidak akan cerita di mana keberadaan yang diduga keberadaan nggak akan kami ceritakan. Tapi yang jelas kami saat ini sudah mulai, artinya ketika dimungkinkan di tempat-tempat yang disinggahi dan lain-lain, kami akan mencari. Kembali mudah-mudahan saja ada masyarakat yang melihat dengan jelas ada di Indonesia lebih cepat ketemu. Kalau ada di luar Indonesia, dimanapun misalnya sebenarnya kalau foto biometrik dari orang-orang warga negara Indonesia yang sempat menyeberang itu secara internasional sebenarnya sudah bisa didetek, karena itu kan suatu program internasional foto biometrik. Nah, mudah-mudahan nanti kita katakan kalau keberadaan di mana saya tidak tahu. Kalau tahu sudah ketangkap dari kemarin kan gitu. Dan artinya kritikan dari ICW bagi kami adalah pil sehat, pil sehat vitamin, dan kami jadikan pendorong semangat kami untuk melakukan penangkapan terhadap DPO-DPO yang masih menjadi utang KPK. Ini sekaligus dua pertanyaan sudah terjawab. Kemudian ada beberapa yang teknis, nanti mungkin Pak Ali bisa jawabkan masalah berapa pengembalian dari BUMN yang terlibat dalam perkara pengadaan barang dan jasa pembuatan proyek-proyek jalan di Bengkalis kan? Nanti silakan jawab. Untuk Pak Mario, ini kadang-kadang Pak Mario itu mendahului penyelidikan. Jadi kalau yang saksi-saksi di di portal di depan harus ditanya. Kalau sudah punya informasi silakan diangkat saja. Saya tidak akan memberikan penjelasan yang lain-lain, apalagi yang sifatnya masih penyelidikan. Karena kita tidak boleh menjudge seseorang, dinyatakan ini terlibat, ini terkait, ini nggak boleh. Semuanya nanti kalau sudah betul-betul firm menjadi bahwa perbuatannya seseorang ini memenuhi kaidah-kaidah penetapan tersangka, akan kami segera tetapkan tersangka. Atau misalnya kalau memang di awal ini adalah kasus yang berkaitan suap, kita akan mencari predikat-predikat krem yang lain, karena prototipe daripada OTT ini diawali dengan suap, biasanya berkembang kepada pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan dan lain-lain. Tinggal faktanya aja bagaimana. Kalau faktanya mengarah ke suatu tindak pidana, tentu akan kami dalami. Ini secara teknis kami tidak akan jawab secara itu, karena Pak Mario pertanyaannya begitu semua kan? Mana gini? Nah, itu kan masih saksi dan lain, belum bisa kami jelaskan Mungkin itu Pak Mario, pertanyaan yang lain boleh lah. Begini, kembali ini kasus surat perintah penyidikannya tahun 2016. Saya masuk 2020. Namun demikian, kepemimpinan Pak Firly dan kawan-kawan ini kan mulai aktif 2019 Desember Dan kasus itu sudah tidak berjalan selama 3 tahun. Nah, ini menjadi komitmen kami. Kami tidak
dalam mengorek-ngorek lah misalnya kelalaian anggota, kesibukan anggota, penyidik, satgas yang banyak pekerjaannya. Karena apa? Kasus OTT ini tidak diagendakan. Nah, perkara OTT yang ditangani oleh satgas-satgas penyidikan, penyelidikan dan penyidikan ini tidak diagendakan. Dia muncul dengan tiba-tiba karena ada suatu yang informasi masyarakat layak ditindaklanjuti bisa muncul tiba-tiba. Dan bisa dibayangkan misalnya kalau kasus itu tersangkanya lebih dari 20 seperti Probolinggo. Ya. Ini tentunya ekstra waktu. Ya. Nah ini salah satu contoh kendala-kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan penyidik. Karena saya yakin semua satgas penyidikan masih punya utang carry over baik di tahun 2022, 2021 maupun 2020. Dan ini salah satu contoh carry over tahun 2016. Ya, banyak faktor yang menjadi kendala. Tapi kembali bahwa saya sebagai yang bertanggung jawab di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, saya tidak mencari kesalahan siapa. Tapi yang jelas perkara ini harus segera dituntaskan. Ya, kita terima kasih juga dengan adanya Dewas. Dewas inilah yang lebih banyak mengingatkan kita. Karena ada laporan masyarakat kepada Dewas bahwa kasus ini tidak adil, sehingga harus ditindaklanjuti seperti kemarin musibah Banyu Asin yang kita belum menetapkan tersangka bisa dituntaskan semua. Ya, demikian ya Pak Mario. Terima kasih. Nah, ini nanti bisa dijawab Pak Ali secara lebih detail nanti. Kalau memang tidak sekarang ya nanti pakai WA bisa dijawab ya, mungkin itu. Baik. Oke. Iya. Amri. Ini kalau yang namanya kasus suap ya, pemberi dan penerima ini memang ada keterkaitan keterbatasan waktu ya. Nah, kemarin ini memang yang bersangkutan datang sendiri bukan karena surat panggilan kita. Padahal kita sudah agendakan untuk tanggal tertentu. Ya, ya nggak apa-apa karena memang dia datang ya kita periksa karena kewajiban kita kalau dia udah datang diperiksa dan mungkin ya dari penyidik kemarin udah saya tanya hanya alasan waktu saja ya untuk biar nanti argunya tidak terlalu cepat. Antara yang penerima dan pemberi bisa nanti sama-sama penuntutan. Begitu, makasih. Oke Mas Mario, jadi izin Pak. Jadi poinnya kan ini strategi dalam proses penyelesaian perkara saja ya. Prinsipnya pasti kami panggil dan kami kira kemarin hadir sebagai bentuk komitmen yang bersangkutan untuk kooperatif ya. Setelah kami ingatkan agar kooperatif hadir memenuhi setiap panggilan dari tim penyidik KPK. Nanti waktunya kami akan informasikan lebih lanjut kapan yang bersangkutan dipanggil dan diperiksa. Tentu pasti dilakukan penahanan nantinya ya. Oke Mas Mario ya. Kemudian yang kedua tadi dari Mas Fahri ya. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan memang benar bahwa terkait dengan perkara IPD ini kan kami menerima pengembalian ya kerugian keuangan negara dari perkara yang sudah ingkrah ataupun saat ini masih berjalan. Saat ini ada 22 miliar yang sudah kami terima dari 3 BUMN, dari AK 5 miliar, kemudian dari WK 7 miliar dan dari HK 10 miliar. Tentu ini kami mengapresiasi ya pihak dari 3 BUMN ini yang berkomitmen untuk mengembalikan kerugian keuangan negara karena tentu ini penting sebagai bagian dari aset recovery nantinya dalam penanganan perkara oleh KPK. Dan kami mendapatkan informasi yang terbaru dari teman-teman penyidik juga bahwa ketiga BUMN ini berkomitmen untuk melunasi nantinya ya secara mencicil jumlah kerugian keuangan negaranya. Nanti setiap perkembangan ketika dari BUMN ini mengembalikan pasti kami akan informasikan ya Mas Fahri. Tapi yang pasti bahwa ketiganya berkomitmen untuk melunasinya, begitu ya. Oke, saya kira cukup teman-teman. Saya kira cukup ya. Terima kasih kehadiran Pak Deputi pada sore hari ini dan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.